Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 16 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Maleaki pasal yang keempat atau Maleaki pasal yang terakhir. Dan ini juga menjadi yang terakhir dari kitab Perjanjian Lama yang sudah kita baca selama ini. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua kebaikan dan berkat Tuhan yang boleh kami alami itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan membawa hidup kami dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau terus belajar firman Tuhan. Kau yang memampukan untuk kami dapat memahaminya, dan lebih dari semua itu kami menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menegaskan bahwa hari Tuhan itu pasti datang tanpa pembatalan. Hanya saja tidak seorang pun mengetahui kapan saatnya tiba. Jadi tidak perlu ada lagi keraguan tentang kapan hari Tuhan itu akan datang. Hari Tuhan pasti akan datang. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan kedatangannya akan didahului oleh pengutusan Nabi Elia. Dari perspektif Israel itu dipahami sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan umatnya. Dia menyediakan waktu agar orang-orang percaya bertobat ketika mereka sudah menyimpang dari jalan Tuhan sebelum hari Tuhan itu datang. Dan kedatangan hari Tuhan itu dilukiskan sebagai malapetaka besar bagi orang-orang yang gegabah, bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Mereka akan menjadi seperti jerami yang terbakar habis pada hari itu. Bahkan akar dan cabang mereka pun akan sirna, tidak berbekas. Mereka akan menjadi seperti abu yang diinjak-injak. Gambaran itulah yang ditunjukkan firman Tuhan hari ini. Dan itu melukiskan kesudahan dari orang-orang yang jahat. Namun selain narasi malapetaka, firman Tuhan hari ini juga menyodorkan narasi sukacita, yaitu sukacita pengharapan. Pada hari kedatangannya, orang-orang yang takut akan Tuhan bersukacita karena semua penderitaan mereka berakhir pada hari itu.
Hari Tuhan itu menjadi momen yang menggembirakan, dan itulah saat yang penuh kebahagiaan. Ketidakadilan yang terjadi selama ini akan digantikan dengan terang kebenaran. Ketidakberdayaan akan disegarkan dengan kekuatan yang baru, seperti sayap yang dipulihkan. Pengekangan paksa selama ini digantikan dengan kemerdekaan, laksana anak lembu lepas dari kandang. Ada janji kebebasan yang akan dinikmati oleh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan ketika hari Tuhan itu tiba. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita tidak tahu kapan akan kedatangan Tuhan, atau yang disebut hari Tuhan, atau yang disebut parousia Yesus, kedatangan Yesus kali yang kedua. Bahkan di dalam kitab suci juga mengatakan, Yesus sendiri pun menegaskan bahwa tidak seorang pun yang akan tahu kapan kedatangannya. Jadi kita tidak perlu menghabiskan energi untuk mencari atau berusaha mengerti misteri akan hari kedatangan Tuhan. Sebaiknya yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap berjaga-jaga dan tetap siap sedia kapanpun hari Tuhan itu akan datang. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan tetap setialah mengikut Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan yang masih kita hadapi selama kita masih ada di dunia ini, tetapi semangat kedatangan Kristus kali yang kedua memberikan motivasi dan dorongan untuk kita tetap setia sampai Tuhan memanggil kita, sampai Tuhan kembali datang dalam kemuliaannya untuk menjemput gerejanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga, mengingatkan kami senantiasa untuk menjaga hati kami, sikap kami, kelakuan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dalam hidup kami, baik dalam tutur kata maupun tingkah laku kami, sungguh-sungguh berdasar dari apa yang telah Tuhan firmankan. Sehingga ketika Kristus datang kali yang kedua, kedapatan kami semua telah siap, kedapatan kami semua telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih atas Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kami. Doa permohonan ucapan syukur atas firman Tuhan kami naikkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin.